Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tunisa. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelas 03 PPKK 001. Dosen pengampu Ibu Sulastri SPDMH, mata kuliah pengembangan bahan ajar, tugas membuat bahan ajar dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, membangun harmoni dalam keberagaman. Oke, di sini di slide 1 saya akan menjelaskan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Untuk capaian pembelajaran, 1. Membangun harmoni dalam keberagaman dengan mengembangkan sikap inklusif, toleransi, dan saling menghormati. Yang kedua adalah berpartisipasi aktif dalam membangun NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik. Di slide selanjutnya adalah pengembangan IKTP, indikator pencapaian kompetensi. 1. Meningkatkan kesadaran. Yang kedua, mendorong toleransi. Yang ketiga, memfasilitasi dialog. Yang keempat, mempromosikan persatuan. Slide selanjutnya adalah tujuan pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika, membangun harmoni dalam keberagaman. Yang pertama ada menghargai keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika dalam membangun harmoni keberagaman, yaitu peserta didik diharapkan dapat menghargai dan memahami perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia. Yang kedua, membangun toleransi, yang artinya mendorong sikap toleransi dan saling menghormati antara individu maupun antara kelompok. Yang ketiga ada kesadaran warga negara, yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Yang terakhir adalah keterampilan kolaboratif, mengembangkan kemampuan kerja sama dan komunikasi dalam konteks keberagaman. Adapun selain tujuan pembelajaran tersebut, ada juga promosi ke Bhinneka Tunggal Ika, yaitu peserta didik dapat aktif mempromosikan nilai-nilai Bhinneka dan integritas sosial. Oke, untuk slide berikutnya ada indikator pencapaian kompetensi, atau biasa kita kenal dengan IPK. Yang pertama adalah menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu arti atau makna dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah mengetahui arti Bhinneka Tunggal Ika dan melaksanakannya tanpa ada diskriminasi atau tanpa ada sesuatu yang negatif. Yang ketiga adalah mengaplikasikan sikap Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut untuk ke materi kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, membangun harmoni dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu dua. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika menurut para ahli yaitu ada Empu Tantular dan Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Soekarno-Hatta. Menurut Empu Tantular, beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam kitabnya, yaitu Kitab Sutasoma, menurut Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika merujuk pada perbedaan kepercayaan yang menyatu di dalam persatuan. Sedangkan menurut Bapak Soekarno-Hatta,
yaitu melihat adanya perbedaan antara perpaduan pemikiran federalis dan kesatuan di dalam bentuk negara Indonesia. Arti Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika memiliki beberapa arti, yaitu satu, keberagaman yang bersatu. Artinya, Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beberapa suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu yang tidak bisa terpisahkan. Keberagaman tersebut diakui dan dihargai serta disatukan dalam semangat persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah persatuan dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, budaya, bahasa, ras di Indonesia, tetap ada persaudaraan yang harus dijaga. Semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat dan kokoh. Untuk yang ketiga adalah kekayaan budaya dan keunikan. Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi, bahasa, kesenian, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Semua kekayaan budaya di Indonesia merupakan warisan yang harus dijaga serta dipertahankan sebagai identitas bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya adalah implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sikap saling menghormati antara ibadah agama masing-masing. Di Indonesia, ada beberapa agama yang diakui oleh bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu ada agama Islam, agama Hindu, agama Katolik, ada agama Kristen, agama Konghucu, dan agama Protestan. Yang kedua adalah upaya menjaga kerukunan. Yang ketiga adalah tidak monarkis atau tidak saling menjatuhkan, menjelek-jelekan agama yang satu dengan agama yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya adalah fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika yang pertama adalah mempertahankan kerukunan yang sosial, yaitu Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga kerukunan sosial di Indonesia. Semboyan ini mengajarkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai semboyan yang saling menghormati dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua adalah menghormati perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika mendorong masyarakat Indonesia untuk menghormati perbedaan dalam suku, agama, ras, dan budaya. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman budaya. Mempromosikan penghargaan terhadap kebinekaan budaya di Indonesia, semboyan ini mengajarkan pentingnya menjaga dan memelihara warisan budaya yang ada dari sejak zaman dulu. Oke, baik, kita masuk ke sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika bermula pada abad ke-14 Masehi di Pulau Jawa, Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini pertama kali ditemukan dalam prasasti tugu yang ditemukan di desa Ciareuten, Ilir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tepatnya berada di daerah Pamulang, termasuk ke daerah Bogor. Karena Jawa Barat itu sangat luas. Prasasti ini berasal dari masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1356 Masehi. Prasasti Tugu menyampaikan pesan tentang persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan dalam beragama. Prasasti ini berisi kutipan dari kitab Sutasoma, salah satu karya sastra dari pengarang Jawa kuno, yaitu Emputan Tular. Kutipan tersebut berbunyi, "Wan wengi windu sinunggal winuwus Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti walaupun berbeda-beda, dalam perbedaan itu tetap ada kesatuan.
Pada saat itu, Bhinneka Tunggal Ika dalam Prasasti Tugu menegaskan pentingnya toleransi dan persatuan di antara berbagai kepercayaan dan keyakinan yang ada di Nusantara. Semboyan ini mengarisbawahi nilai-nilai pluralisme dan harmoni dalam kehidupan beragama. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika diadopsi sebagai semboyan nasional pada tanggal 18 Agustus 1950. Semboyan ini secara resmi dijadikan semboyan negara dan dituangkan dalam pasal 36A untuk menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip yang mendalami kerukunan dan persatuan untuk menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sebagai sumber kekayaan bangsa. Baik, kita memasuki di akhir materi, yaitu kesimpulan. Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia yang harus dihargai dan dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun persatuan. Semboyan ini menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati dan kerjasama antara warga negara dalam mencapai kemajuan bersama. Dengan menghormati perbedaan Indonesia dapat menciptakan harmoni yang mendukung integritas sosial dalam membangun nasional, serta menjaga kerukunan di tengah tantangan yang ada di zaman sekarang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.